Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video yang berjudul Ketika Jalan Tak Lagi Aman. Mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Mahmud. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Aditya. Nama saya Dina Isa. Nama saya Alia Ladita. Nama saya Muhammad Yoga. Kita akan mendeskripsikan fasilitas jalan yang kurang memadai beserta contohnya. Malam ini, kita berkumpul untuk membicarakan salah satu pilar fondasi negara kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima dari Pancasila. Namun, malam ini kita akan mencatatnya kembali. Kita melihatnya dari sudut pandang yang sangat nyata, sangat sehari-hari, namun seringkali kita abaikan. Kami ingin mengajak kita semua memandang sebuah lubang, bukan lubang tambang, bukan lubang besar dan menakutkan, melainkan lubang kecil di jalan yang kita lewati setiap hari. Disinilah kaitannya dengan sila kelima, keadilan sosial. Berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang sama dari negaranya, termasuk infrastruktur yang layak dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Alia Ladita yang akan membawakan berita tentang kurangnya fasilitas jalan berlubang menjadi masalah besar. Penyebab kurangnya kerusakan jalan, kurangnya perawatan berkala, pembangunan jalan yang tidak sesuai standar. Tidak hanya itu, kerusakan jalan juga memberi dampak ekonomi bagi kendaraan menjadi aus, velg juga menjadi bengkok. Mari kita wujudkan keadilan sosial itu, dimulai dari hal yang paling mendasar, memberikan jalan yang aman dan layak untuk perjalanan seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Saya Muhammad Yoga. Sebagai narator kedua akan menjelaskan terkait fasilitas jalan berlubang. Oke, di sini jalan bukanlah sekedar fasilitas, tapi kebutuhan dasar untuk mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari anak sekolah, kerja, dagang. Sudah saja kita menyadari bahwa fasilitas jalan yang dulu adalah hal-hal yang kecil. Ini adalah masalah yang menyangkut kenyamanan ekonomi dan nyawa manusia. Justru sangat miris, jalan yang berlubang, dan minimnya pencahayaan di tepi jalan di malam hari. Oke, saya Rizky Aditya akan mewawancarai salah satu warga mengenai jalan berlubang. Aku kan suka kayak gitu tau Is, dididik aja gitu. Apakah pernah terjadi kecelakaan atau kejadian tidak menyenangkan akibat jalan berlubang? Yang kedua, apakah jalan berlubang ini mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari dalam hal apa saja? Lihatlah kondisi saat ini. Setiap hari, motor dan mobil harus berjalan pelan, bahkan menghindari ke sisi jalan yang lebih sempit demi menghindari kerusakan. Tak sedikit warga yang mengeluhkan ban pecah, terjatuh, hingga kemacetan yang terjadi karena jalanan rusak. Terutama pada malam hari ketika pencahayaan minim, gelap, gulita. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan, karena jalanan yang layak bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga keselamatan. Jalan adalah fasilitas umum yang seharusnya mendukung aktivitas, bukan menghambatnya. Semoga perhatian segera diberikan dan masyarakat bisa kembali berkendara dengan aman. Oke, dilanjut dengan narator ketiga, saya Siti Aisyah. Saya akan menjelaskan dan akan memperlihatkan kondisi jalan berlubang di tepatnya di depan Kopassus atau keluar masuknya jalan tol. Beginilah kondisi jalan yang setiap hari dilewati oleh warga.